The cross, O Christ, thy wondrous love revealing, awakes our hearts as with the light of morn, and pardon over our sinful spirits stealing, tells us that we in thee have been reborn. Like echoes to sweet temple bells replying, our hearts, O Lord, make answer to thy love, and we will love thee with a love undying, till we are gathered to thy home above. Seluruh barisan tanah ada, neraca yang kasih mesra, bagai telur harap merentukan di ufuk timur pagi merekam, di ufuk timur pagi Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak.
Tugu milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Oh indah berhadiku jalannya, bersandarkan lengan yang kekal. Langkahku teguh, jalanku cerah, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang tiada ku cemas takut punahnya, bersandarkan lengan yang kekal. Hatiku tenang ku dihantarnya, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Bersandarkan lengan yang kekal. Bersandarkan lengan Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titanya. Anak cucunya berkuasa di bumi, generasinya dilimpahi berkat. Di rumahnya ada harta kekayaan, kebajikannya tetap selamanya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titanya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titanya. Selamat pagi umat GKI Harapan Jaya.
Atas nama Majelis Jemaat, kami mengucapkan selamat datang di dalam kebaktian Minggu GKI Harapan Jaya. Pemberitaan firman Tuhan di kebaktian hari Minggu 30 Agustus 2020 ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Alexander Hendrik Urbinas. Kami menginformasikan bahwa untuk kegiatan online di tengah minggu, umat dapat melihatnya di Warta Jemaat Digital yang dibagikan ke setiap WhatsApp grup jemaat. Bagi umat yang memberikan persembahan bulanan secara transfer bank ke rekening GKI Harapan Jaya, namun ada koreksi, silakan menghubungi Majelis Jemaat, khususnya Bendahara, yaitu Penatua Ani Sulistiowati atau Penatua Amelita Siregar. Demikian warta lisan pada hari Minggu ini. Selamat beribadah. Mari kita memasuki saat teduh sejenak. Kami mengundang jemaat untuk berdiri. Marilah kita memulai kebaktian ini dengan mengingat dan menyatakan setiap kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita menaikkan pujian, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memulai kebaktian di hari Minggu ini di dalam sebuah keyakinan bahwa kebaktian ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk saudara-saudara. Umat Tuhan, tema minggu ini adalah memahami yang dipikirkan Allah. Melalui tema ini, kita sebagai umat diingatkan untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah untuk dilakukan dalam kehidupan berimannya, dan menghayati bahwa memahami pikiran Allah adalah sebuah proses yang harus terjadi dalam sepanjang kehidupan kita. Dalam Yesaya 55 ayatnya yang ke-8 berkata, "Setiap rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu
bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Kembali kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku berbaik. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Sudahkah dalam kehidupan ini kita berlaku adil kepada sesama, berpihak kepada yang lemah, melakukan kehendak Tuhan, dan hidup dalam penuh kerendahan hati? Yesaya 55 ayatnya yang ke-7 berkata, "Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Bila kehidupan kita masih jauh dari menyukakan hati Tuhan, marilah bersama kita mengakui pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami membawa diri kami ke hadirat-Mu dengan penuh penyesalan atas segala kesalahan dan pelanggaran kami. Ampuni kami Tuhan yang seringkali masih bertindak semena-mena kepada sesama kami. Ampuni kami yang seringkali begitu egois mementingkan diri kami sendiri. Ampuni kami yang mencederai kehendak Allah dengan tidak mendengar didikan Tuhan. Ampuni kami yang tidak mampu menjadi rendah hati hanya karena kami mengejar pujian dunia. Ampuni kami ya Tuhan yang pengasih dan penyayang. Ajarlah kami, bentuklah kami, supaya kami menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama menerima berita anugerah dari Tuhan. Setelah mengaku dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan menerima berita anugerah yang diambil dari Efesus 4 ayatnya yang ke-32 yang berkata, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kembali kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 427, baitnya yang pertama dan ketiga, "Ku suka menuturkan."
Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kini kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari saudara kita bersatu di dalam doa, memohon tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan. Sehingga dalam tuntunannya kita boleh bersama membaca dengan baik dan juga boleh menghidupi firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang di dalam pengasihan-Mu ya Tuhan saat ini. Kami bersyukur bahwa pemeliharaan dan cinta kasih Tuhan tidak putus-putusnya terjadi di dalam kehidupan kami. Sesaat lagi kami bersama akan membaca berita firman Tuhan. Kami ingin melihat bahwa pembacaan ini bukanlah menjadi rutinitas mingguan biasa, tetapi ini menjadi momentum kami disapa oleh kebenaran firman Tuhan dan dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan tersebut. Di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami Allah, oleh karena itu tolong pimpin kami dalam tuntunan daripada Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh menerima firman Tuhan dan juga boleh menghidupinya. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan dan menghidupi. Di dalam cinta kasih Tuhan kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian bacaan Alkitab kita pada kesempatan hari Minggu ini diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus dalam kesaksian penulis Matius. Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Mari saudara kita boleh membuka Alkitab dan mempersiapkan bagian bacaan Alkitab kita. Demikian, Bapak Ibu Saudara, bagian bacaan Alkitab kita. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menegur Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Saudaraku, demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang membaca, mendengarkan, dan rindu untuk memelihara firman Allah di dalam seluruh kehidupannya. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada kesempatan hari Minggu ini ialah memahami yang dipikirkan Allah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah ibu bapak saudara pernah melihat aktivitas di dalam gambar ini? Ya, ini adalah aktivitas menerbangkan balon kertas namanya, dengan mempergunakan tenaga api sebagai sumber yang mendorong balon ini kemudian bisa terbang ke angkasa. Beberapa waktu lalu kegiatan ini cukup populer ibu bapak saudara. Di dalam kegiatan retret, dalam kegiatan training atau pembinaan misalkan.
Jadi di malam hari dikumpulkanlah peserta retret itu misalkan, lalu juga peserta training atau pembinaan tersebut, lalu seperti melakukan dedication service seperti itu loh Ibu Bapak, refleksi dilakukan. Nah, lalu pesertanya ini diminta untuk menyampaikan apa pengharapan, keinginan atau doa mereka, bisa juga komitmen mereka. Setelah itu mereka lalu menerbangkan, masing-masing setiap orang menerbangkan balon kertas ini. Sebagai tanda bahwa pengharapan mereka ini mereka berikan, komitmen ini mereka nyatakan. Dan setinggi-tingginya balon ini terbang, demikian juga pengharapan itu semoga dapat dinyatakan, komitmen itu juga dapat dilakukan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya saudara, apa yang Ibu Bapak rasakan jika pada kenyataannya pengharapan, keinginan Ibu Bapak Saudara tidak terjadi? Kenyataan tidak sesuai dengan pengharapan. Bapak Ibu Saudara punya pengharapan, punya harapan tertentu. Ya kita kan gerejanya saja namanya GKI Harapan Jaya ya. Saya sering menyebut bahwa Bekasi ini adalah city full of hopes. Kenapa? Karena kota Bekasi ini banyak harapan-harapan. Ada harapan jaya, ada harapan kita, harapan mulia, harapan indah. Saya nggak tahu lagi harapan-harapan yang lain. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana perasaan kita kalau pada kenyataannya apa yang kita temukan, apa yang kita alami tidak sesuai dengan pengharapan kita. Kita punya pengharapan Ibu Bapak Saudara, inginnya begini, pengharapannya demikian. Pada kenyataannya tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Kemungkinan besar Ibu Bapak Saudara dan saya kan pasti akan kecewa ya. Dan itu sebagai manusia boleh dikatakan itu sesuatu yang lumrah saja. Itu sesuatu yang wajar. Karena kita sebagai manusia ketika punya pengharapan, punya keinginan, lalu harapan dan keinginan kita tidak terwujudkan, maka kita pasti akan kecewa. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, respon terhadap sebuah kenyataan yang berangkat dari sebuah pengharapan itulah yang kemudian menunjukkan kualitas iman kita sebetulnya. Seorang bishop yang bernama Desmond Tutu bicara tentang pengharapan, maka dia menyatakan demikian. Hope is being able to see there is a light despite all of the darkness. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, artinya pengharapan adalah secercah cahaya yang kemudian memberikan terang di dalam sebuah kegelapan. Begitu bahayanya Ibu Bapak Saudara kehidupan kita jika kita tidak punya pengharapan. Sekalipun apa yang kita inginkan itu tidak menjadi sebuah kenyataan, tetapi pengharapan kita janganlah pupus. Karena itu menjadi penanda sebuah iman kita, saudaraku. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian bacaan Alkitab kita pada hari ini juga bicara tentang pengharapan yang sebelumnya diungkapkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Kalau minggu lalu kita membaca Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Dan hari ini adalah perikop lanjutannya Ibu Bapak Saudara. Jika minggu lalu dengan gagah dan hebatnya, Petrus kemudian mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kenapa Ibu Bapak Saudara? Karena Petrus sudah menyaksikan bahwa Yesus Sang Guru ini bukan orang sembarangan, bukan manusia biasa, tetapi dia adalah wujud penyataan Allah. Ada begitu banyak orang yang disembuhkan, ada begitu banyak kesaksian yang disaksikan lewat perbuatan Tuhan Yesus Kristus. Ada begitu banyak pengajaran-pengajaran hebat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang sebelumnya belum pernah didengar dan disaksikan oleh para murid. Sehingga Petrus kemudian dengan gagah dan hebatnya dia menyatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Hari ini Ibu Bapak Saudara, bagian bacaan Alkitab kita adalah perikop lanjutan yang kemudian menyaksikan bagaimana Yesus menyingkapkan tentang kehidupan Yesus secara keseluruhan. Khususnya tentang penderitaan Ibu Bapak Saudara. Saudara, kira-kira orang Kristen bisa nggak sih mengalami penderitaan? Atau boleh nggak sih orang Kristen itu mengalami penderitaan? Saudara, penderitaan ini adalah sesuatu yang kemudian seringkali dianggap sebagai sebuah dosa. Ketika ada orang percaya, orang Kristen kemudian mengalami penderitaan,
Maka dalam penderitaannya tersebut ya bisa sakit, bisa kemudian juga kesulitan ekonomi, atau juga pergumulan di tengah keluarga misalkan ya begitu Ibu Bapak Saudara. Maka ini bisa saja kemudian dikaitkan dengan kehidupan rohani orang tersebut. Entah dia dicap berdosa lah, entah dia dicap kurang berdoa lah, entah dia dicap mungkin tidak bergereja lah, entah dia dicap kemudian tidak menghidupi firman Tuhan lah. Ibu Bapak Saudara, dapatkah orang Kristen itu menderita? Boleh nggak Ibu Bapak Saudara orang Kristen itu menderita? Pertanyaan ini mungkin tidak mudah untuk dijawab Ibu Bapak Saudara, tetapi kita bisa belajar dari bagian-bagian kisah di Alkitab. Ibu Bapak Saudara pasti tahu tokoh Ayub, bagaimana penderitaan yang begitu hebatnya dialami oleh dia. Dan terlebih lagi penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ada banyak teolog-teolog yang bicara dan menuliskan tentang teodise atau teologi penderitaan Ibu Bapak Saudara. Dan mengangkat tema-tema ini dari cerita Ayub, dan yang paling puncak adalah peristiwa penyaliban yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, artinya orang Kristen sangat terbuka kemungkinan akan mengalami penderitaan di dalam hidupnya. Sangat terbuka kemungkinan itu. Karena itu saudara, Yesus bukan hanya bicara bahwa mengikut Yesus itu akan mengalami mujizat yang begitu hebatnya, akan mengalami kesembuhan berkali-kali, tidak akan pernah mengalami kesulitan, akan dibebaskan, akan dimerdekakan, tidak. Tetapi Yesus juga bicara tentang penderitaan khususnya yang dialami oleh dirinya. Oleh karena itu dalam ayat 21 Ibu Bapak Saudara, runutan bagian bacaan Alkitabnya kan sangat jelas. Perikopnya berbeda, settingnya masih sama. Dikatakan demikian, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya. Sejak waktu itu tuh kira-kira mulai kapan? Sejak para murid menyatakan di Kaisarea Filipi dalam perikop sebelumnya bahwa Yesus ini adalah nabi. Bahkan Petrus dengan hebatnya mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi Yesus kemudian mengungkapkan kepada para murid bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Bukan sekali, bukan dua kali, banyak Ibu Bapak Saudara. Dan ini dialami oleh Yesus. Dia juga menyatakan bahwa ia akan dibunuh, tapi dibangkitkan pada hari ketiga. Bapak Ibu Saudara, concern, perhatian daripada Petrus saat itu bukan kepada kalimat dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi yang membuat shock Petrus adalah ketika Yesus bicara bahwa dia akan mengalami penderitaan. Sehingga Petrus kemudian fokus kepada penderitaan itu. Dia tidak mendengarkan bahwa Yesus mengatakan akan dibangkitkan pada hari ketiga. Dan ini kan kita tahu Ibu Bapak Saudara dalam cerita penyaliban dan sampai dengan kebangkitan Yesus. Para murid saat itu bahkan memutuskan untuk membalik arah hidup mereka karena mereka tidak melihat ada sesuatu yang berubah setelah Yesus mati. Kesaksian iman itu seolah berhenti. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali dalam sebuah penderitaan, dalam sebuah kesulitan, maka kita fokus kepada penderitaan dan kesulitan-kesulitan itu. Dan lupa bahwa ada terang Tuhan yang kemudian akan membebaskan setiap kita dari penderitaan dan kesulitan kita. Saudara, kadang-kala kita seringkali melupa untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Sehingga dalam sebuah persoalan maka kita lupa atas kasih-kasih Tuhan yang sebelumnya sudah dinyatakan. Bahkan pengharapan yang diberikan di masa depan Ibu Bapak Saudara dan saya. Kita fokus kepada kesulitan yang hari ini kita bersama jalani. Tapi kita lupa bahwa pasti ada terang Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Nah, oleh karena itu Petrus mendengar perkataan Yesus dan saudara, dia begitu terfokus kepada kalimat penderitaannya, dia menarik Yesus ke samping katanya, menegur dia dan katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Saudara, dalam tradisi kerabian Yahudi, tidak boleh seorang murid itu menginterupsi guru. Tetapi Petrus saat itu melakukannya.
Karena bagi Petrus tidak layak guru ini mengalami penderitaan. Karena itu Yesus mengatakan, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin berulang kali kita mengambil keputusan hidup itu berdasarkan apa yang dipikirkan oleh kita. Kita nggak tanya Tuhan tuh, kira-kira apa mau Tuhan untuk kehidupan saya? Apa mau Tuhan dalam keputusan yang mau saya ambil? Kita ngambil keputusan ya sendiri aja. Kita nggak pakai doa, nggak pakai tanya Tuhan. Kalau ada orang yang mau mengambil keputusan lalu kemudian dia mengatakan, oh bentar, saya mau berdoa dulu, mau tanya Tuhan. Mungkin saja kemudian kita berpikir, lalu mengatakan, sorohani, pakai tanya Tuhan segala. Tetapi saudara, ketika dalam sebuah keputusan yang kita ambil lalu kemudian kita menemui jalan buntu, tidak jarang kemudian kita baru datang cari Tuhan, atau bisa jadi kemudian kita salahkan Tuhan. Dan hidup kita kemudian bisa sangat terpuruk. Saudara, bagaimana caranya kita bisa tahu apa yang dipikirkan oleh Allah? Yang dipikirkan oleh manusia saja kita nggak tahu. Gimana caranya kita bisa membaca pikiran orang? Saya bukan seorang mentalis, Pak Pendeta. Betul, Ibu Bapak Saudara. Tetapi Yesus bukan menutup kalimatnya, Ibu Bapak Saudara, hanya kepada engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Yang dipikirkan oleh Allah, Yesus kemudian mengatakan dalam ayatnya yang ke-24. Demikian. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara, kalau Ibu Bapak Saudara diminta untuk memilih dalam mengikut Tuhan nih, mana yang lebih mudah? Mana yang Ibu Bapak pilih? Sangkal diri, pikul salib, atau ikut Tuhan? Ya pasti kebanyakan orang kemudian akan memilih, ya ikut Tuhan aja, tanpa perlu sangkal diri, tanpa perlu pikul salib. Karena itu yang paling susah, itu yang paling sulit. Tapi jelas saudara, apa yang dikatakan oleh Yesus ini menjadi sebuah satu bagian yang tidak bisa dicopot satu persatu. Dalam rangka mengikut Tuhan, dalam rangka cara pikir Allah, maka yang harus dilakukan itu adalah menyangkal diri, memikul salib, dan juga mengikut Yesus. Dan mengikut Yesus ini bukan perkara bahwa ini adalah sesuatu yang secara duniawi ini akan selalu menyenangkan. Tidak. Dan karena itu Yesus membukakan itu untuk para murid dan orang-orang yang mau mengikut Yesus. Yesus katakan itu secara terbuka. Nah, banyak orang saudara mau mengikut Tuhan ini karena ada sesuatu yang hanya menarik dan bombastis menurut cara pikirnya. Misalkan ada praktik kesembuhan, baru dia mau mengikut Yesus. Ada sesuatu yang menarik secara duniawi, baru mau mengikut Tuhan. Padahal ini menjadi sebuah bagian yang tidak bisa terpisahkan satu sama lain, yakni sangkal diri, pikul salib, dan mengikut Tuhan dalam setiap kondisi dan peristiwa, saudara. Sangkal diri artinya kita mau untuk merubah diri kita, mengabaikan keegoisan kita, dan belajar untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Memikul salib, tentu salib kita bukan salib seperti Kristus. Nggak mampu Ibu Bapak Saudara dan saya untuk menjalaninya. Oke, kemudian dengan hebatnya kita katakan, oh kalau salib seperti yang di film saya pernah nonton itu, saya kayaknya kuat deh untuk angkat. Saudara mungkin kuat untuk angkat, tetapi apakah kuat untuk disalib? Saya rasa enggak. Apalagi untuk menyelamatkan diri, saudara. Mungkin kita lebih memilih, saya tidak mau untuk disalib, untuk menyelamatkan diri sendiri. Karena itu Yesus mengatakan untuk memikul salibnya, bukan salib Kristus. Penderitaan yang juga sangat terbuka kemungkinan untuk kita alami. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemampuan kita untuk tidak memikirkan diri kita sendiri dan belajar untuk menjadi berkat, to be a blessing for others,
Ini adalah sesuatu yang sangat perlu kita nyatakan di dalam kehidupan kita hari ini. Saudara, hidup kita ini bukan hanya bicara bagaimana saya sukses, saya berhasil, tetapi ada baiknya juga kita belajar bagaimana saya bisa menjadi berkat untuk orang lain. Mari kita belajar untuk memiliki tangan yang terbuka bagi setiap orang. Teladanilah Kristus di dalam kehidupan ibu bapak, saudara, dan saya. Amin. Umat Tuhan, marilah kita berdiri dengan mengingat janji baptis kita. Marilah kita menyatakan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli secara bersama-sama dengan menyatakan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimin orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan umat duduk kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersama bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tak hentinya kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk cinta kasih dan pemeliharaan yang selalu Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan di dalam keseharian kami sampai dengan hari Minggu ini. Lewat firman-Mu kami juga sudah diingatkan agar kami belajar untuk senantiasa memikirkan apa yang dipikirkan oleh Engkau dan bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh kami. Kami adalah umat-Mu yang sangat terbatas. Dan cara pikir kami tentu seringkali hanya ingin menguntungkan kami. Tuntunlah kami dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, sehingga tangan kami boleh menjadi tangan yang terbuka, belajar menjadi berkat bagi sesama, walaupun dalam keterbatasan kami. Dan biarlah kami dapat melakukan itu semua dalam pimpinan tangan Tuhan. Dalam syafaat kami ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami umat-Mu GKI Harapan Jaya maupun jemaat-jemaat lain yang masih terus menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan situasi saat ini sehingga berkebaktian secara online. Kami berdoa ya Tuhan, setiap bentuk pelayanan gereja yang juga beradaptasi secara online, biarlah kami sebagai umat juga dapat mengikutinya dengan baik. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami kelemahan tubuh, pergumulan secara ekonomi, pergumulan dalam pekerjaan, maupun juga pergumulan di dalam keluarga. Kuatkan setiap mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat kami, di GKI Harapan Jaya, mereka yang mungkin mengalami kelemahan tubuh, maupun mereka yang bersuka cita karena dalam satu pekan mendatang, mereka akan berulang tahun. Kami juga berdoa ya Tuhan, mulai daripada anak-anak sampai dengan para lansia, berkatilah dan berikanlah sukacita yang tak hentinya di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk situasi pandemi yang saat ini kami hadapi, biarlah masa-masa sulit ini boleh kami jalani dengan iman, dan kami percaya dalam kehendak Tuhan, maka vaksin yang saat ini terus dalam prosesnya sedang diteliti, boleh diluncurkan sehingga masa yang tidak mudah ini boleh berangsur-angsur pulih. Doa kami, Tuhan boleh pakai pemerintah di dalam hikmat-Mu juga. Inilah segala permohonan kami ya Allah, di dalam cinta kasih Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kini kita akan masuk di dalam pelayanan persembahan. Untuk persembahan minggu ini atau persembahan bulanan, umat dapat memberikan persembahan melalui transfer bank dengan nomor rekening di bawah ini. Marilah kita mengumpulkan persembahan syukur kita berdasarkan Ibrani 13
ayat 15 yang berkata, "Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya." Mari kita memuji Tuhan di dalam NKB 199. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikan kesesama, atau ku biarkan tegar. Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kita berdiri dan membawa persembahan di dalam doa. Ya Tuhan, inilah ucapan syukur kami atas segala penyertaan dan kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Ajarkanlah kami menjadi rendah hati, sehingga kami mampu mempersembahkan syukur kami dengan penuh sukacita dan ketulusan. Juga pakailah hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang memuliakan nama Tuhan, mendatangkan keadilan, dan membagikan kasih Kristus. Amin. Umat Tuhan, marilah kita menjalani kehidupan dengan belajar mendengarkan suara Tuhan. Lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan dan bukan kehendak diri kita sendiri. Mari kita bersama kita menyanyikan "Di Jalan Hidup yang Lebar Sempit". Orang sedih mengerang, tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku, jalan berkat-Mu memancarkan buatlah
Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.